Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao memandang Wang Dong dengan serius dan berkata, "Wang Dong, aku punya rahasia, tapi aku tidak memberitahumu. Apakah kamu akan marah?" Wang Dong tertawa misterius dan menjawab, "Aku juga punya rahasia sendiri dan tidak aku ceritakan. Jangan khawatir, kita masih muda. Aku percaya bahwa rahasiamu tidak akan tetap menjadi rahasia selamanya. Selain itu, aku tidak akan menyalahkanmu bahwa jika itu tetap menjadi rahasia selamanya." Yu Hao juga sedikit pusing saat mendengar kata-kata itu. "Mengapa kamu terdengar seperti sedang mengucapkan kiasan? Aku akan memberitahumu suatu hari jika aku pikir kamu harus mengetahuinya. Aku berjanji padamu bahwa kamu akan menjadi yang pertama mendengarnya ketika aku bersedia membukanya." Wang Dong tertawa, "Baiklah, kita akan membuat janji itu. Kamu harus tinggal di rumahku selama beberapa hari lagi. Kita akan pergi setelah aku mendapatkan cincin jiwaku, oke? Setelah masalah ini paman tertua dan keduaku tidak tertarik untuk mengujimu lagi." Yu Hao mengangguk. "Apakah kamu perlu aku mengikutimu untuk mendapatkan cincin jiwamu?" Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa pergi sendiri. Setidaknya butuh sehari dan paling lama 3 hari. Itu juga sangat dekat dengan rumahku. Tempat itu adalah tanah terlarang dari Sekte Hao Tian. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu pergi bersamaku." Yu Hao berkata, "Jangan khawatir, aku akan berkultivasi di sini sambil aku menunggumu. Kamu harus menjaga keselamatanmu sendiri." Wang Dong mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Yu Hao bertanya, "Kapan kamu pergi?" Wang Dong menjawab, "Besok pagi." Yu Hao bertanya, "Bagaimana dengan kultivasi kita? Masalah ini telah memberiku beberapa bahaya. Itu juga meningkatkan kekuatan jiwaku. Kultivasiku juga telah mencapai hambatan, namun aku hanya akan menambahkan cincin jiwa setelah kita kembali ke Shrek." "Apa?" Wang Dong kaget. Kekuatan jiwa Yu Hao telah meningkat sangat lambat selama beberapa tahun ini, dan 6 lainnya di antara 7 monster Shrek telah memperlebar jarak dengannya. Wang Dong terkejut mengetahui bahwa Yu Hao telah mencapai peringkat 50 lagi pula. Kultivasi Yu Hao telah tertinggal selama ini. Meningkat sebanyak itu? Yu Hao tertawa getir. "Ini semua berkat ranjang giok esensi es. Aku benar-benar malu telah menghancurkan harta karun itu. Namun, kamu tahu betapa miskinnya aku. Selain tubuhku, aku tidak tahu bagaimana bertanggung jawab pada sekte untuk itu." Wang Dong tertawa kecil dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa membayar dengan tubuhmu." Yu Hao juga tertawa. Dia dalam semangat yang jauh lebih baik sekarang. "Baik, maka aku akan menjual tubuhku kepadamu. Hanya saja, jangan menjualku kembali. Aku tidak tahan." Wang Dong menjawab hampir secara naluriah. Namun dia tersipu segera setelah mengatakan ini dan dengan cepat mengubah topik. "Yu Hao, aku tidak akan berkultivasi denganmu malam ini." "Oh, kenapa?" Yu Hao sedikit terkejut dan berkata, "Jika kita berkultivasi selama 1 malam, kamu akan dapat mencapai kondisi puncakmu. Bukankah itu akan lebih bermanfaat untukmu besok?" Wang Dong agak malu-malu dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku ingin bersantai dan tidur nyenyak malam ini. Aku tidak akan berkultivasi malam ini." Yu Hao juga tidak memaksanya dan menjawab, "Baiklah." Keduanya kembali ke kamarnya masing-masing dan tidak berbicara sepanjang malam. Pagi berikutnya, Wang Dong meninggalkan kastil Hao Tian setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yu Hao. Yu Hao mengirimnya pergi bersama dengan 2 ketua sekte. Setelah Wang Dong menghilang, ketua sekte menepuk bahu Yu Hao dan berkata, "Anak muda, mari kita berbicara." "Baiklah," jawab Yu Hao dengan hormat. Kedua ketua sekte membawa Yu Hao kembali ke kastil Hao Tian dan membawanya langsung ke aula di lantai 3. "Silahkan duduk." Ketua sekte menunjuk ke kursi batu. Yu Hao duduk dengan hati-hati dan berkata, Ketua sekte kedua, aku benar-benar minta maaf. Aku membawa begitu banyak masalah untuk kalian berdua. Aku akan memikirkan cara membayar untuk ranjang giok esensi dingin.
maafkan aku." Saat dia berbicara, dia berdiri dan membungkuk kepada dua ketua sekte. Kedua ketua sekte tidak menghentikannya. Setelah dia duduk, ketua sekte tersenyum dan berkata, "Meskipun ranjang itu sangat berharga, namun sangat tidak bermanfaat bagi sekte kami. Kamu tidak perlu mengganti rugi, kami juga tidak memanggilmu untuk meminta kompensasi. Kita hanya akan mengobrol santai hari ini. Ceritakan bagaimana kamu mengenal Wang Dong dan seperti apa dia biasanya. Kami sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak." Yu Hao bingung saat dia melihat mereka berdua. Dia bertanya apakah dia tidak menceritakan pengalamannya di akademi pada kalian. Ketua sekte terkekeh dan berkata, "Orang-orang muda secara alami berbeda dari apa yang kita harapkan. Dia tidak menceritakannya pada aku. Dia hanya kembali beberapa hari dalam setahun. Selain itu, aku yakin kamu akan memiliki serangkaian hal yang berbeda untuk dikatakan darinya. Kami juga tertarik mempelajari lebih banyak tentang hidupnya dari sudut pandangmu. Kami memang sangat kesepian di kastil ini." Yu Hao berpikir dua ketua sekte memanggilnya untuk membicarakan kejadian yang terjadi kemarin. Dia tidak berharap mereka bertanya tentang Wang Dong saja. Dia menggaruk kepala dan berkata, "Aku bertemu Wang Dong di akademi. Kami memasuki akademi bersama. Ketika kami pertama kali bertemu, ada sedikit perselisihan. Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar takdir yang kami temui. Kami bahkan ditempatkan di kamar asrama yang sama." "Apa?" Dua ketua sekte berseru serempak, memberi Yu Hao kejutan. Ketua sekte kedua bertanya dengan kaget, "Kalian berdua tinggal di kamar asrama yang sama, bukankah? Seharusnya sendiri-sendiri." Yu Hao bingung ketika dia menjawab, "Tentu saja, kita tinggal di kamar yang sama." Ekspresi dua ketua sekte berubah. Ketua sekte kedua bertanya dengan cemas, "Ada berapa tempat tidur di kamar itu?" Yu Hao semakin bingung ketika dia menjawab, "Tentu saja ada 2 tempat tidur. Meskipun kita adalah laki-laki, kita tidak mungkin tidur bersama." Kedua ketua sekte menghela nafas lega dan saling memandang. Mereka masing-masing bisa melihat ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Yu Hao tidak mengerti sama sekali. "Ketua sekte, ada apa?" Ketua sekte memaksa tersenyum dan menjawab, "Tidak ada. Wang Dong telah menjadi orang yang bersih sejak dia masih muda. Kami mengira dia hidup sendirian. Kami tidak menyangka bahwa kalian berdua akan tinggal di kamar yang sama. Dia pasti membawakanmu banyak masalah." Yu Hao terkekeh dan berkata, "Memang benar, dia orang yang sangat bersih, namun dia juga sangat malas. Selain dari tempat tidurnya sendiri, dia tidak merapikan kamar sama sekali. Akulah yang membereskan tempat itu setiap pagi." Yu Hao menceritakan bagaimana mereka bertemu satu sama lain dan menjadi teman sekelas serta bagaimana mereka dikirim untuk bersaing bersama di turnamen akademi. Dia juga menceritakan semua yang terjadi setelah itu dan persahabatan dekat yang mereka bagi. Kedua ketua sekte mendengarkannya dengan penuh perhatian. Terlepas dari gangguan awal, jelas sangat tertarik dengan apa yang dia katakan. Yu Hao juga mengingat semua yang telah terjadi saat dia menceritakan semuanya kepada mereka. Dia juga sangat bersemangat, terutama ketika dia menceritakan tentang pengalaman mereka di turnamen elit benua. Dia sangat bersemangat ketika dia menggambarkan semuanya, terutama ketika dia sampai pada 4 keterampilan fusi jiwa bela diri yang mereka bagi. Dua ketua sekte juga santai semakin mereka mendengarkannya. Mereka tidak hanya tersenyum atau sedikit menganggukkan kepalanya, pandangan mereka juga tampak lebih lembut. Yu Hao tidak menyebutkan bagaimana dia telah menyelamatkan Wang Dong, tetapi dua ketua sekte itu bisa mengatakan banyak hal dari ekspresi, perilaku, dan nadanya. Waktu berlalu sangat cepat, dan itu segera siang. Dua ketua sekte menyeret Yu Hao keluar untuk makan siang. Setelah itu, dia terus berbicara selama 2 jam. Dia hanya berhenti ketika mereka kembali ke kastil Hao Tian. Sementara itu, Yu Hao tidak berbicara tentang dirinya sama sekali. Dia hanya menceritakan semua yang telah terjadi antara dia dan Wang Dong. Itu kira-kira yang terjadi. Yu Hao berbicara sampai tenggorokannya kering, namun dia bisa merasakan bahwa sikap kedua tetua terhadapnya telah berubah setelah dia mengatakan semuanya. Mereka tampak jauh lebih dekat dengannya, dan ini terbukti jelas dari cara mereka berbicara dengannya. Ketua sekte tersenyum ketika berkata, "Yu Hao, pengalamanmu dengan Wang Dong sangat kaya. Tidak heran kalian berdua memiliki hubungan yang sangat dekat." Yu Hao menjawab, "Keberuntunganku untuk menjadikan Wang Dong sebagai saudara lelakiku yang baik.
Ketua sekte memberi isyarat dan berkata, "Kamu harus berhenti memanggil kami ketua sekte. Nama keluargaku, Niu, dan nama lengkapku, Niu Tian. Nama saudara lelakiku yang kedua adalah Tai, dan nama lengkapnya adalah Tai Tan. Kamu bisa memanggil kami paman." Yu Hao menghela nafas lega. Jika mereka adalah orang lain, dia pasti akan melarikan diri dari cara mereka yang berhati-hati dan mencemooh sebelumnya. Namun mereka adalah paman Wang Dong. Dia tidak punya pilihan. Tapi sekarang sepertinya dia akhirnya mendapatkan pengakuan mereka. "Ya, Paman Niu." Yu Hao menjawab dengan tergesa-gesa. "Niu Tian," berkata dengan suara yang dalam Yu Hao, "aku dan adik kedua melihat apa yang terjadi padamu hari itu. Pasti ada lebih dari satu kekuatan besar di tubuhmu. Gurumu itu sangat disayangkan." Wajah Yu Hao berubah sedikit pucat dan dia mengungkapkan kesedihan yang dalam di matanya. "Dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Maaf paman, aku tidak ingin membicarakannya." Niu Tian mengangguk dan berkata, "Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, kami juga tidak akan menyelidiki. Namun kamu terluka parah pada hari itu. Aku bisa merasakan bahwa tekanan padamu sangat berat. Bagaimana keadaanmu sekarang?" Yu Hao berkata, "Tubuhku sudah baik-baik saja, tetapi lautan spiritualku rusak dan telah menyusut sedikit. Aku akan mencoba mengembalikannya melalui kultivasi." Niu Tian terkejut. "Lautan spiritualmu rusak, Titan?" Jauh lebih langsung. "Nah, jangan berbohong di depan orang, jujur. Jika lautan spiritualmu rusak, bagaimana kamu bisa duduk di sini?" Yu Hao tertegun dan menjawab, "Lautan spiritualku memang rusak, namun asal spiritualku baik-baik saja. Meskipun kekuatan spiritualku sedikit menurun." Titan ragu. "Lautan spiritual dan asal usul spiritual bukannya satu. Jangan bilang kamu bisa memisahkannya." Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, namun kerusakan pada lautan spiritualku tidak mempengaruhi asal spiritualku." Niu Tian berkata, "Bisakah aku melihat lautan spiritualmu? Aku tidak punya niat lain selain untuk melihat apakah aku bisa menyembuhkannya." "Baik, terima kasih Paman Niu." Yu Hao tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya padanya. Bagaimanapun Wang Dong tidak tahu rahasianya. Niu Tian menekan tangan kanannya ke dahi Yu Hao. Yu Hao tidak melawan dan santai dengan kemampuan dua ketua sekte ini. Dia tidak bisa menahan diri jika mereka ingin menyakitinya. Mereka berada di tingkat penatuasuan, dan sekte Hao Tian pernah menjadi sekte master roh teratas di benua ini. Mata Niu Tian perlahan berubah hijau. Yu Hao hanya merasakan aura lembut melonjak ke dalam bendaknya. Aura lembut itu bergerak turun ke tubuhnya. Pada saat yang sama, perasaan hangat beredar di seluruh tubuhnya. Yu Hao merasa sangat nyaman dan meridiannya bahkan mulai pulih dengan lebih cepat. Aura lembut itu kemudian naik dan perlahan memasuki lautan spiritualnya Yu Hao. Menutup matanya, dia bisa merasakan bahwa aura dimanifestasikan sebagai gelombang gas hijau. Dia tidak tahu apakah itu kekuatan spiritual atau jiwa. Ketika gas hijau itu memasuki lautan spiritualnya, ia mulai melayang dan bergerak. Cahaya hijau melonjak dan mulai menyebar di lautan spiritual. Dia hanya merasakan hawa dingin yang menyegarkan datang dari dahinya. Seluruh dunia spiritualnya tampak telah dibersihkan. Lautan spiritualnya yang rusak mulai pulih di bawah pengaruh kekuatan magis ini. Kekuatan spiritualnya juga meningkat. Ini adalah perasaan yang sangat ajaib dan menyenangkan. Rasanya sedikit seperti ketika dia melihat lautan awan muncul di atas puncak Hao Tian. Setelah beberapa waktu, hawa dingin yang menyegarkan menghilang dan Yu Hao terkejut menemukan bahwa kerusakan pada lautan spiritualnya telah dipulihkan. Meskipun tidak dikembalikan ke tingkat samudera tanpa batas, kapasitasnya telah kembali normal. Ini juga berarti bahwa kekuatan spiritualnya dapat kembali ke puncaknya melalui meditasi mendalam yang berkelanjutan, yang hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Dari perkiraan awalnya, dia berpikir bahwa akan membutuhkan lebih dari 3 tahun untuk pulih. Mengingat tingkat kerusakan pada lautan spiritualnya, dia membuka matanya dan tampak jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Niu Tian masih berdiri di depan dan tersenyum padanya. "Terima kasih Paman Niu." Yu Hao berdiri dan membungkuk ke arahnya dengan hormat. Kali ini dia benar-benar beruntung. Dia tidak berpikir
ada orang yang bisa menyembuhkan kerusakan lautan spiritualnya dengan kemungkinan pengecualian penatuamu jika dia masih hidup. Namun ketua sekte Haotian mampu melakukannya. Dalam benak Yu Hao, dia berada di level yang sama dengan Dubushi. Niu Tian tersenyum dan berkata, Yu Hao, kekuatan spiritualmu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Selain itu, aku juga bisa merasakan bahwa kendalimu atas kekuatan spiritual sangat baik. Ini hal yang baik, tidak heran Wang Dong berkata bahwa kamu berbakat. Aku juga bisa merasakan kehadiran lautan spiritual kedua di lautan spiritualmu. Ketika lautan spiritualmu rusak, akal spiritualmu secara otomatis dilindungi oleh lautan spiritual keduamu. Ketika semuanya berakhir, asal spiritual kembali ke lautan spiritualmu. Aku takut kamu bahkan tidak menyadarinya. Yu Hao berkata dengan hormat, Paman Yu, kekuatan spiritualmu memang sangat kuat. Kamu dapat merasakan begitu banyak hal dengan menjelajahi sedikit. Aku memang tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Niu Tian berkata, Yu Hao, aku punya permintaan. Aku harap kamu bisa menyetujuinya. Katakan padaku, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Yu Hao benar-benar menghormatinya. Kontrolnya atas kekuatannya menunjukkan kemampuannya sebagai individu yang benar-benar kuat. Selain itu, Niu Tian hanya membuat permintaan ini setelah merawatnya dan tidak menggunakan perawatan untuk menukar bantuannya. Yu Hao lebih menghormatinya untuk itu. Niu Tian berkata, aku bisa merasakan bahwa gurumu menyegel kekuatan makhluk jiwa yang sangat kuat di dalam dirimu dan bahkan membantunya mengembangkan bentuk embrio. Itu juga merupakan keberadaan kekuatan murni. Aku ingin tahu seperti apa embrio ini nantinya serta perubahan yang akan terjadi di masa depan. Aku merasa ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini muncul di benua ini. Itu sebabnya aku harap kamu bisa memberitahuku apa yang kamu rasakan jika embrio di lautan spiritual keduamu berubah dengan cara apapun. Tentu saja, aku juga dapat membantumu jika kamu mendapat masalah apapun. Setidaknya, aku tidak akan membiarkanmu dirugikan. Bagaimana menurutmu? Yu Hao ragu-ragu sejenak sebelum berkata, namun, aku akan segera pergi dari sini. Setelah Wang Dong kembali, kita akan pergi. Anda... Niu Tian tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku hanya perlu tahu bagaimana perasaanmu tentang proses tersebut. Kekaisaran di benua ini tahu tentang masalah akan terjadi kepunahan makhluk jiwa, tetapi tidak ada yang mengendalikannya. Mereka tidak mampu. Bagaimanapun kekaisaran bersaing satu sama lain, dan penguasa jiwa adalah senjata ampuh dalam gudang senjata mereka. Kami berharap dapat menemukan sesuatu untuk menggantikan cincin jiwa atau untuk mengurangi kebutuhan kita akan para penguasa jiwa. Jika kita bisa melakukan keduanya, itu akan sangat bermanfaat bagi keseimbangan ekologis benua dan kelanjutan para penguasa jiwa. Yu Hao terpesona. Anda benar sekali. Aku juga mempertimbangkan masalah ini. Guru-guru kami di Shrek juga telah mengajarkan tentang hal ini. Kita perlu menghindari membunuh binatang buas yang tidak perlu dan hanya membunuh yang cocok untuk kita. Namun, binatang buas sangat agresif. Begitu mereka diserang, mereka akan membalas. Baiklah, aku berjanji, jika embrio binatang jiwa berubah, aku akan melaporkan perubahan itu kepada Anda. Namun, tolong rahasiakan ini untukku juga. Niu Tian mengangguk puas dan berkata, kamu bisa yakin tentang itu. Kami bahkan tidak meninggalkan kastil Haotian. Yu Hao berdiri dan berkata, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Paman Niu, terima kasih telah menyembuhkanku. Jika aku dibiarkan sembuh sendiri, itu akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun. Niu Tian melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Jalan kultivasi terletak pada ketekunan. Yu Hao kembali ke kamarnya. Niu Tian berbalik menghadap Titan dan berkata, adik kedua, bagaimana menurutmu? Titan menjawab, aku kira tidak apa-apa. Dia memang luar biasa. Aku dapat mengatakan bahwa ikatan persaudaraannya dengan Wang Dong adalah nyata, namun dia sangat bodoh. Niu Tian tertawa. Kamu juga tidak bisa menyalahkannya. Dia masih muda. Aku telah merasakan lautan spiritualnya sekarang benar-benar sangat mengesankan. Sebelum itu rusak, itu telah mencapai tingkat binatang jiwa 100.000 tahun. Kontrolnya juga sangat kuat. Satu-satunya hal adalah kemampuannya sendiri belum mencapai tingkat itu, sehingga ia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan spiritualnya. Titan berkata, Wang Dong benar-benar kurang ajar.
dia sebenarnya. Niu Tian memberi isyarat dan berkata, lupakan saja. Tidak ada gunanya memberitahunya tentang hal itu sekarang. Aku juga percaya Wang Dong tahu batasannya. Selain itu, tidak ada yang bisa benar-benar dekat dengannya. Apakah kau lupa? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke dahinya. Titan sepertinya diingatkan akan sesuatu. Oh iya, aku benar-benar lupa tentang itu Yu Hao. Telah melewati tes pertama namun kita perlu mengamatinya lebih lanjut. Niu Tian berkata, jangan terlalu mencampur urusan Wang Dong. Kemampuan Yu Hao memang layak. Jika dia berkembang lebih jauh seperti ini, tidak akan lama baginya untuk mengejar Wang Dong. Bagi mereka, untuk menunjukkan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri itu sudah merupakan bentuk takdir. Ekspresi Niu Tian tiba-tiba berubah saat mereka berbicara. Dia tertegun saat berkata, ini cepat. Saudara kedua, pergi dengan cepat. Embrio binatang jiwa Yu Hao akan segera lahir. Saat dia berbicara, dia sudah meledak. Ya, tidak lama setelah Yu Hao kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi, dia merasakan perasaan pusing yang hebat memenuhi pikirannya. Dia mulai terhuyung-huyung dan dengan cepat duduk di tempat tidurnya sebelum memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam lautan spiritualnya, kekuatan spiritual melonjak dan gelombang aneh bergelombang. Lautan spiritual kedua, mata takdir Yu Hao segera menemukan asal-usul aura aneh ini. Dia menemukan bahwa embrio permaisuri salju sedang menggeliat di mata takdirnya. Seorang bayi manusia secara halus muncul dan mengulurkan tangan dan kakinya, ingin melepaskan diri dari pengekangan embrio. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.